Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jadilah tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Ayat firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku yang saya kasihi, hari-hari ini banyak orang mudah sekali terpancing emosi dalam bertindak, atau dengan kata lain tidak tenang. Karena tidak tenang, kita sering keliru dalam membuat keputusan, sehingga ini berimbas kepada tindakan yang ceroboh. Rasul Petrus menasehati orang percaya untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang dalam segala situasi agar dapat berdoa. Ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau, atau gundah gulana, tentunya akan sulit untuk berdoa. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang tidak bisa tenang dalam menjalani hidup, yakni masalah, tekanan, pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lagi. Saudaraku yang saya kasihi, sampai kapanpun dunia ini tidak akan pernah memberikan rasa tenang bagi kita. Karena itu, rasa tenang dalam diri orang percaya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitarnya. Karena rasa tenang itu benar-benar merupakan keputusan atau ketetapan hati. Sedahsyat apapun badai gelombang menerpa, kita bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus selalu tenang? Dalam kitab Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, milikilah reaksi dan sikap positif untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi. Bila sikap kita positif, maka hati dan pikiran kita yang dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, yakni semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Jadi, selalu positif itulah yang membuat kita tetap tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan benar-benar bekerja
dalam segala sesuatu, dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Saudaraku yang saya kasihi, kegagalan seringkali terjadi bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, tetapi karena kita sendiri tidak tenang dalam menghadapinya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dalam situasi apapun, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi tenang di dalam menghadapi segala sesuatu, karena di saat kami tenang, kami dapat berdoa, sehingga kami dapat memperoleh kekuatan baru yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, hanya dekat dengan Allah saja kami boleh mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.